Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri LHK, serta seluruh rekan-rekan media. Baru saja kami bersama-sama melaksanakan launching aplikasi ASAP Digital Nasional, di mana sebenarnya aplikasi ini adalah menggabungkan seluruh potensi yang ada di kementerian-kementerian, di BUMN, untuk kemudian kita satukan menjadi satu sistem pengawasan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan secara lebih cepat. Karena dengan aplikasi ini kita bisa melihat dan mengetahui secara lebih cepat, secara real time terhadap titik-titik apakah itu hotspot ataukah itu white spot, sehingga kemudian kita langsung teruskan pada anggota terdekat yang kemudian bisa melakukan pergerakan secara cepat untuk datang ke titik tersebut untuk melakukan pemadaman. Harapan kita tentunya dengan adanya aplikasi yang baru saja kita launching, maka upaya kita untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan bisa kita lakukan secara lebih cepat. Dan yang kedua, tentunya dengan aplikasi ini kita juga bisa melakukan langkah lanjut untuk melaksanakan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap pelaku yang tertangkap oleh aplikasi ini untuk kita bisa proses selanjutnya. Ini itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh stakeholder yang tergabung untuk bisa memperkuat upaya kita melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan media yang kami hormati. Terima kasih Pak Kapolri telah meluncurkan satu sistem analisis digital yang sangat penting bagi agenda nasional untuk kebakaran hutan dan lahan. Ini adalah langkah yang luar biasa karena bersifat cukup bisa permanen untuk kelembagaan. Jadi kalau kita lihat sistemnya tadi, maka secara kelembagaan dari tingkat tapak terus bertingkat sampai ke nasional, itu sangat penting artinya untuk Indonesia. Bagi kita justru ini satu kebanggaan dan membuktikan bahwa karhutla itu ditangani dengan serius, di mana karhutla ini sebetulnya menyumbang emisi karbon paling besar di kerusakan atmosfer akibat perubahan iklim. Sebagai gambaran ya, kira-kira kalau karbonnya itu 900 juta, yang merusak itu kira-kira 486 juta itu asalnya dari karhutla. Jadi 50% lebih, dan ini kita bisa tangani dengan baik. Dan kalau lihat sistemnya tadi itu sangat partisipatif juga kan, dari bawah bisa ke angkat. Kalau lihat fitur-fitur di sistemnya juga tadi, maka dia akan bisa mengendalikan di tingkat tapak untuk berbagai hal. Misalnya tadi pembalakan liar, perambahan juga akan kedeteksi dengan baik, termasuk ketika terjadi misalnya satu konsesi melakukan perambahan, pembalakan di luar arealnya. Jadi ini sistem yang sangat baik menurut saya, secara kelembagaan itu sangat menolong dan membuat kebanggaan bagi Indonesia. Karena kalau kita lihat sistem ini begitu baik dan nyata adanya di lapangan, tadi simulasinya kelihatan dari Kapolda Jambi dan jajaran Jambi, maka tadi saya mengusulkan kepada Pak Kapolri untuk ini menjadi showcase di agenda perubahan iklim COP26 yang akan digelar di Glasgow bulan Oktober, 30 Oktober sampai 12 November. Ini udah menjadi contoh. Terus terang diskusi-diskusi tentang kebakaran hutan dan lahan secara di ASEAN maupun di Uni Eropa itu sudah terus dilakukan, dan Indonesia menjadi contoh yang baik, dan sudah difikirkan beberapa negara itu belajar dari Indonesia. Jadi saya kira
apa yang dilakukan oleh Indonesia sendiri begitu ya secara nasionalis itu memang banyak hal yang cukup membanggakan. Jadi sekali lagi terima kasih dan penghargaan kami yang tinggi kepada jajaran Polri. Terima kasih kawan-kawan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan ini menjadi salah satu masalah nasional kita, dan memang penanganannya harus integratif, kolaboratif antar lembaga, bahkan pusat dan daerah. Dengan adanya aplikasi asap yang disampaikan yang tadi kita sudah melihat sendiri atas inisiasi Bapak Kapolri, jujur saya melihatnya bahwa ini langkah yang sangat-sangat strategis sekali. Kenapa? Karena pertama, mampu mengintegrasikan, mengkolaborasikan, dan mensinergikan semua aplikasi yang ada. Ada beberapa aplikasi di daerah-daerah, ada di tingkat pusat juga ada KL, tapi semua island, artinya terpisah sektoral. Nah sekarang ini diintegrasikan oleh Bapak Kapolri. Pengaruhnya selain mampu untuk bisa memantau secara nasional, di tingkat bawah juga otomatis akan terintegrasi juga semua komponen-komponen stakeholder yang berkepentingan untuk melakukan penanganan karhutla di daerah masing-masing. Itu pasti akan terintegrasi karena sistem atasnya terintegrasi, apalagi sudah ada MOU para pimpinannya masing-masing. Nah, kemudian ini sangat bermanfaat sekali dalam rangka quick response mencegah kebakaran. Ada tadi yang kami sampaikan, kami dari Kemendagri selain berkontribusi masuk ke dalam sistem ini, ada beberapa sistem kita di administrasi wilayah menyangkut batas wilayah di Kemendagri, ada sistem Dukcapil yang bisa diintegrasikan nanti ke dalam sistem ini, dan sebagian sudah terintegrasi sambil jalan. Kami juga akan mendorong upaya pencegahan dengan mohon nanti rekan-rekan kepala daerah bisa untuk melaksanakan. Ini adalah masalah pembiayaan penganggaran. Jadi di daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang ada karhutla, baik yang di pantai timur Sumatera maupun di Kalimantan Barat, di Kalimantan, ini selama ini terbentur untuk membiayai karena tidak ada nomenklatur dalam APBD mereka penanganan kebakaran hutan dan lahan. Padahal mereka menghadapi tiap tahun. Nah, oleh karena itu mereka menggunakan anggaran namanya BTT, belanja tidak terduga, termasuk untuk penanganan pandemi dan lain-lain, bencana alam. Dan BTT itu hanya bisa digunakan kalau sudah terjadi kebakaran. Jadi kalau nggak terjadi kebakaran nggak ada biayanya. Nah, oleh karena itu kita akan membuat nomenklatur kodifikasi dalam APBD penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk pencegahannya. Dengan demikian sudah akan teranggarkan dari awal tahun. Dengan teranggarkan dari akhir tahun, maka bisa dilakukan acara kegiatan-kegiatan pencegahan, mulai dari sosialisasi, kemudian pengalihan pemberian lapangan kerja untuk mereka yang tertangkap berapa kali orang-orangnya itu juga membakar, kemudian juga membuka lahan yang 2 hektar sesuai aturan boleh dibakar hutan adat, hutan wilayah. Nah ini jangan dibakar, tapi digunakan dengan cara tidak dibakar, membuka lahan. Ini perlu ada tangan dari pemerintah untuk membantu mereka. Nah termasuk pembiayaan tadi tim gabungan bersama tadi kita lihat sangat militan sekali, gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat. Nah ini pemerintah daerah harus bantu dengan pembiayaan tanpa melalui belanja tidak terduga, tapi melalui program penanganan hutan dan lahan. Nanti kami akan keluarkan surat edaran kepada seluruh daerah untuk menjadi landasan hukum bagi kepala daerah untuk membuat APBD-nya adalah APD-nya anggaran penanganan hutan dan lahan, sehingga kita harapkan pembiayaan ini akan ada, otomatis kegiatan pencegahan termasuk teman-teman di lapangan yang bekerja tadi quick response
itu dapat mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi di tengah-tengah beratnya tugas kita menangani pandemi. Salah satu tantangan yang juga kita harus tangani adalah karhutlah. Ini sudah jauh hari sudah dipikirkan oleh Bapak Kapolri. Selamat dan kita siap untuk mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.